Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya percaya bahwa hidup ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau kita boleh ada saat ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberi tema yaitu sikap orang percaya menanti kedatangan Tuhan. Jadi tujuan dari tema ini yaitu mempersiapkan seluruh jemaat umat Tuhan untuk tetap berkarya bagi Tuhan, melakukan tugas dan panggilannya, dan terus menjadi jemaat umat yang aktif sesuai dengan karunia, talenta, dan panggilan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Nah, sikap orang percaya menanti kedatangan Tuhan. Tentu kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana setiap kita sedang mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Untuk mengawali pembahasan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai pasal 1 ayat yang ke-11. Lalu kemudian kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat 30 sebagai pengantar kita untuk mendalami bagaimana sikap kita sebagai orang percaya saat-saat menanti kedatangan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu Matius pasal 24 ayat 30. "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita baca sedang meneguhkan bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, bahkan di dalam Matius dikatakan pada waktu itu ia akan tampak ya, tanda Anak Manusia turun ya dari langit, dan semua bangsa akan menyaksikan dan melihat bahwa Yesus datang ya, di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Maka ini menggenapi atau meneguhkan kembali ayat Kisah Para Rasul tadi, bahwa dia naik ke surga dan akan datang seperti kamu lihat. Nah pada saat itu para murid melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga di dalam kekuasaan dan kemuliaan yang begitu besar. Ya, dan kemuliaan dan kekuasaan Allah itu akan nampak ketika dia datang kembali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan membahas itu jauh lebih lanjut, tetapi kita akan membahas bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan. Setiap orang Kristen pada umumnya minimum mereka mendengar pengajaran ya mengenai kedatangan Tuhan, ya. Nah, saya yakin bahwa gereja pada umumnya mengajarkan bagaimana Yesus akan datang. Dia akan datang kedua kali, baik itu di dalam ibadah raya, ya di dalam kelas-kelas pemuritan, seminar-seminar, dan berbagai macam pertemuan-pertemuan rohani yang sifatnya ibadah gerejawi atau pemuritan yang dilakukan oleh gereja kepada jemaat. Nah, tentu setiap orang memiliki sikap Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Dan sikap setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang menyikapi dengan cukup merasa hanya tahu saja, dia meresponi dengan santai ya.
Hal ini dianggap ya sebagai wawasan, sebagai ilmu pengetahuan yang sekedar memenuhi pengetahuan dalam kehidupannya, wawasannya. Lalu juga ada orang yang mungkin menanggapi tetapi mungkin tidak terlalu yakin dan percaya. Apakah benar? Apakah ini akan terjadi? Dan yang berikutnya, ada orang yang mungkin menanggapi dengan serius dan percaya ini akan terjadi, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk itu. Nah, hari ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, dikasih Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya menyikapi hal ini? Nah, sebelum kita membahas jauh lebih dalam lagi, maka hal-hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya catat di sini. Saudara-saudara percaya atau tidak percaya, saudara siap atau tidak siap, kedatangan Yesus kedua kali itu pasti terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saudara percaya atau tidak percaya, saudara siap atau tidak siap, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu pasti terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi dia akan datang kedua kali. Dan firman Tuhan katakan dia datang sebagai hakim atas dunia ini. Bahkan di dalam firman Tuhan dicatat tanda-tanda kedatangannya sudah semakin dekat. Di dalam Matius pasal 24 Bapak Ibu Saudara, pasal-pasal berbicara mengenai akhir zaman, di situ juga dikatakan tanda-tanda akhir zaman di mana terjadi kelaparan, kesukaran, ya, bencana alam merupakan tanda-tanda, dan hal itu seringkali kita lihat. Peperangan itu seringkali kita lihat hari-hari ini, masa-masa ini. Jadi tanda-tanda kedatangannya sudah semakin nyata. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, ingat baik-baik. Lalu oleh karena itu, pastikanlah kita sesuai dengan nilai-nilai kita hidup. Sesuai dengan nilai-nilai keselamatan yang kita terima, yang telah diajarkan oleh kita. Melalui firman Tuhan, melalui hamba-hambanya, para rasul dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Yaitu keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan jangan lupa, kita juga mengajarkan keselamatan itu dengan setia. Menjalankannya dan mengajarkannya. Nah, masuk dalam pertanyaan bagaimana sikap kita seharusnya. Dan apa yang kita lakukan saat-saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan sampaikan 3 hal. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi jemaat yang berkarya, berperan aktif dalam atau saat-saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Yang pertama, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Nah, Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dengan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini surat Paulus ketika dia ada di dalam penjara di kota Roma. Nah, surat ini ditulis pada saat atau masa-masa di mana Paulus sedang menantikan atau menjelang waktu kematiannya.
Nah, pada surat yang kedua ini Paulus memberikan tugas yang besar kepada Timotius, yaitu memberitakan firman dan menyelesaikannya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kalau kita membaca Timotius, 2 Timotius ini, maka jangan lupa 2 Timotius ini adalah surat atau bisa dikatakan kata-kata atau pesan-pesan terakhir seorang bapak rohani, seorang mentor ya kepada Timotius. Maka bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana sikap Timotius ketika dia membaca surat ini kata demi kata, ya. Karena surat ini surat yang ditulis pada masa-masa akhir dari kehidupan seorang bapak rohani, seorang mentor, orang yang begitu dekat, orang yang mensupport dia, orang yang membimbing dan membina hidupnya. Orang yang menjadikan dia seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil. Dan Paulus adalah orang yang begitu dekat di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita membaca 2 Timotius ini bagaikan pesan-pesan akhir seorang yang mengasihi kita menjelang masa-masa akhirnya. Maka Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari, ya kita sering temui bagaimana seseorang begitu terkesan dengan perkataan-perkataan atau pesan-pesan dari seseorang menjelang kematiannya. Katakan orang tua yang menjelang kematiannya dia memberikan kata-kata, maka kata-kata itu akan disimpan dan begitu melekat dan akan dipelihara baik-baik pesan itu. Nah, hal ini juga hal yang sama ketika Timotius mendapat pesan ini. Nah, Timotius dapat tugas untuk beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik keadaannya. Dan tidak cukup sampai di situ. Dia harus menyelesaikannya sampai akhir. Maka saya yakin Bapak Ibu Saudara, perkataan ini akan tersimpan dengan baik dalam kehidupan Timotius. Timotius seorang pemuda yang luar biasa. Seorang pemuda yang sederhana tetapi memiliki sikap-sikap yang luar biasa. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Timotius seorang muda yang setia dan juga seorang yang taat. Nah, saya yakin dan percaya Timotius tidak cukup mendengar atau membaca pesan ini, tetapi dia sungguh-sungguh memperhatikan setiap kata, setiap kalimat. Dan bukan itu saja, dia akan ambil itu menjadi sikap hidupnya yang harus dikerjakan hari lepas hari sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi pembelajaran. Demikianlah kita seharusnya memiliki sikap penuh hormat, penuh kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memenuhi panggilan yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Dan panggilan itu memberitakan firman-Nya. Panggilan itu memberitakan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan apakah yang kita sampaikan? Firman yang berisi kabar baik tentang kasih Yesus kepada dunia ini. Yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Firman berbicara mengenai kelahiran, kedatangan Yesus ke dunia ini. Dengan misi menyelamatkan manusia. Firman yang disampaikan berbicara mengenai kematian Yesus. Karena dosa-dosa manusia. Dia mati menanggung semua itu karena dosa-dosa saudara dan saya. Berita firman dalam mengenai kebangkitan.
bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Dia berkuasa di dalam dunia ini, bahkan di surga. Firman Tuhan berbicara mengenai kedatangannya kembali untuk menjemput setiap umat tebusannya supaya tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Itulah berita firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan inti dari pemberitaan kita, maka saya ingat akan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih, sadarlah ada banyak orang yang saat ini sedang menuju atau akan mengalami kebinasaan. Ketahuilah, mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita kasihi. Mereka bisa saja menjadi keluarga kita. Mereka bisa saja orang tua kita. Mereka bisa saja adik dan kakak kita. Sahabat-sahabat kita. Tidak terkecuali mereka juga bisa berbicara atau orang, yaitu pasangan hidup kita. Selama mereka tidak mengenal dan belum mendengar dan tidak percaya, ada satu kebutuhan, ada satu hal yang urgent yang harusnya menjadi kepedulian bagi kita. Untuk mewartakan, menjelaskan, menceritakan dan menyaksikan bahwa mereka harus menjumpai Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh diam. Kita harus bekerja sesuai dengan karunia, talenta dan panggilan kita. Kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus memberitakan firman Tuhan itu kepada mereka, agar mereka tidak binasa karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya dipanggil Tuhan sesuai dengan panggilan masing-masing. Tetapi jangan lupa, Dia tidak cukup untuk memanggil lalu kita diam saja. Hari ini kita perlu bertindak sesuai dengan calling dan panggilan kita. Kalau engkau sebagai evangelis, maka lakukanlah, beritakanlah Injil. Kalau engkau sebagai gembala, maka lakukanlah berita Injil. Kalau engkau sebagai rasul, memiliki panggilan kerasulan, maka beritakanlah kerasulanmu, yaitu beritakanlah keselamatan Yesus sebagai Tuhan. Kalau engkau seorang majelis pengurus gereja, seorang aktivis pekerja, maka jangan lupa beritakanlah Injil, beritakanlah firman. Sesuai dengan karunia dan panggilan saudara dan saya. Tetapi satu hal yang diingat, kita tidak boleh berdiam diri. Oleh karena itu, hari ini yang pertama menjadi pesan bagi kita, bagaimana sikap orang percaya menanti kedatangan Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kita hadapi, selalu kita diperhadapkan oleh dua situasi, yaitu baik dan tidak baik. Dalam kedua situasi ini, kita harus tetap melakukan tugas dan panggilan kita, yaitu beritakan firman. Ajar setiap orang mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersukacitalah dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Hal-hal ini menjadi hal-hal yang diperlukan dan dibutuhkan manusia hari-hari ini. Nah, setiap orang Kristen harus hidup dalam kebenaran. Setiap orang Kristen harus hidup dalam ketaatan. Setiap orang Kristen harus hidup di dalam firman. Tetapi tidak cukup di situ. Itu harus terlihat, dibuktikan dari sikap kehidupan saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya harus memancarkan sukacita surga dan kasih Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dengar baik-baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita tidak melakukan hal-hal karena kemunafikan. Kita melakukan ini bukan karena maksud-maksud yang lain. Tetapi kita melakukan ini karena memang setiap kehidupan saudara dan saya harus menjadi saksi, mencerminkan kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari keuntungan dan kita melakukannya. Kita melakukan karena memang adalah bagian dari kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Merupakan jati diri, sikap dasar atau sifat dasar kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kebaikan hati adalah sifat dasar Allah. Oleh karena itu seharusnya kebaikan hati menjadi sikap kehidupan orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau dijumpai oleh sahabatmu sebagai seorang yang penuh kasih. Biarlah engkau dijumpai oleh pasangan hidupmu sebagai orang yang penuh dengan kasih Kristus. Biarlah engkau dijumpai oleh banyak orang yang dipenuhi hidup dengan kasih Kristus. Karena itulah sifat dasar Allah yang harus menjadi sifat dasar setiap kita orang-orang percaya. Lukas pasal 6 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Demikian. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati, kebaikan adalah sifat dasar Bapa kita. Nah, itulah yang harus terpancar di dalam kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, aplikasikanlah dalam hidupmu. Kita tidak mau menyombongkan diri, kita tidak mau mengambil keuntungan dari semua sikap-sikap baik yang kita lakukan. Itu tidak penting. Karena itu bukan misi kita. Itu bukan calling dan panggilan saudara dan saya. Panggilan saudara, mengapa kita harus melakukan kebaikan Kristus? Karena orang-orang itu harus mengerti kasih Allah. Mereka harus merasakan kasih Allah. Mereka harus menikmati kasih Allah. Dan biarlah saudara dan saya adalah alat di mana kasih Allah itu boleh dinyatakan dalam kehidupan. Amin. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bersabar dan tekun sekalipun dalam penderitaan.
Konteks ini saya ambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan, musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, penderitaan di dalam konteks Yakobus, dia berbicara mengenai penderitaan orang-orang percaya yang hidupnya dalam kemiskinan. Tertindas oleh orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya serakah. Mereka mementingkan harta dan kekayaan, menghalalkan segala cara. Mereka tidak sungkan-sungkan merampas harta milik orang lain untuk memperkaya dirinya. Mereka menyiksa orang lain untuk memperkaya dirinya. Dan orang-orang ini adalah terdapat orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan pada masa-masa itu mereka mengalami penderitaan. Ada orang-orang percaya yang terlilit oleh hutang. Mereka sulit membayar dan cara membayarnya adalah salah satu dengan bekerja menjadi budak. Maka pada saat itu bisa didapati ada orang atau satu keluarga yang rela menjual keluarga menjadi budak dari orang kaya tertentu untuk melunasi hutangnya. Dan ternyata kehidupan ini dialami orang-orang percaya pada masa Yakobus menuliskan kitab ini. Ini situasi yang sering kali kita lihat. Jadi ada banyak penderitaan yang dihadapi orang-orang percaya hari itu. Kelaparan dan kemiskinan terjadi begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbanding terbalik dengan pengajaran-pengajaran yang kita dengar hari-hari ini. Bahwa bahwa hidup di dalam Tuhan selalu hidup di dalam berkelimpahan. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, semua harus ada, semua harus tercukupi, semua harus terpenuhi. Dan itu boleh dikatakan hidup di dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi jikalau kita mengalami kehidupan sebaliknya, maka dipertanyakan iman kita, apakah ini benar dan selalu benar? Maka firman Tuhan ini menjadi bandingan yang harus menjadi kita pikirkan dan renungkan. Ternyata ada orang-orang juga yang menderita hidupnya di dalam Kristus. Tetapi ingat baik-baik, dalam penderitaan sekalipun mereka tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita membaca kitab Yakobus ini, biarlah kita membaca dengan sikap yang gentar akan Tuhan. Takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dan ini juga menguji siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan hanya karena bicara soal berkat, bicara soal kesuksesan, bicara soal keberhasilan, bicara soal kepenuhan kebutuhan hidup kita. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang sulit dalam keadaan penderitaan, bahkan harus mati kelaparan, dan kita berkata kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Di dalam konteks yang kita baca, di dalam ayat yang ke-6 di sana, orang-orang yang benar, mereka menderita. Orang-orang yang benar ini adalah orang-orang yang miskin, tapi mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka menderita, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah harusnya menjadi satu takaran ujian bagi saudara dan saya. Apakah saya tetap setia kepada Tuhan ketika masa-masa sulit? Ketika kita mengalami satu penderitaan, apakah kita tetap setia memegang kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul, yang dicatat oleh Alkitab, yang kita baca dan renungkan setiap pagi, siang, dan malam? Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian,
ayat ini mendorong saudara dan saya untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana kita mengiring Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, pesan yang terungkap dengan kata sabar dan tekun itu mengandung arti yang aktif bukan pasif. Artinya sabar dan tekun ini dia tetap bekerja, Bapak Ibu Saudara jemaat. Di dalam ilustrasi atau cerita petani ini, sambil menunggu, menanti-nanti masa panen, mereka tetap bekerja. Sekalipun tidak datang hujan, sekalipun ada kekeringan, mereka tetap melakukan tugasnya. Mereka merawat apa yang mereka tanam. Mereka melakukan semuanya, tidak pernah mereka abaikan sehari pun. Jadi apa yang menjadi bagian dalam hidupnya sebagai seorang petani yang menantikan hasil panen, dia tetap melakukannya. Setiap pagi dia datang ke kebunnya dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi sabar bukan berarti diam. Tekun bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru dia tetap bekerja, tetap aktif, tetap produktif. Dia melakukan tugasnya. Mereka tidak hanya berdiam, tetapi terus mengerjakan apa yang menjadi bagian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu pesan bagi kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita tidak cukup berdiam. Kita harus bekerja dan tetap terus melakukan pekerjaan yang memang harus kita lakukan. Kita harus melakukan panggilan kita. Kita harus merawatnya, memperhatikannya, melakukannya dengan tekun, dengan setia, dengan sabar. Sehingga pada akhirnya datanglah masa panen itu. Kita harus tetap setia, kita harus tetap aktif, kita harus sabar dan tekun, bekerja sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Lakukan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai akhir, sampai tetes darah penghabisan, sampai waktu akhir dalam kehidupan kita. Sampai masa panen itu tiba. Sampai masa Yesus datang untuk menjemput saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tidak panjang. Tetapi minimal 3 hal yang saya bagikan, saya sharekan hari ini. Akan menolong saudara dan saya. Mempersiapkan saudara dan saya. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu ini. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Ingatlah, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Dan marilah saudara hari-hari ini muncul menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita Kristus. Bukan karena kemunafikan, tetapi karena hatimu yang melekat kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Bahwa di dalam Tuhan kita hidup penuh dengan pengharapan. Memiliki masa depan. Kita hidup dalam janji-janji Allah. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita. Dan sabar dan tekunlah. Sekalipun dalam penderitaan. Saya tidak tahu apa yang menjadi gambaran penderitaan saudara dan saya. Tetapi sekalipun kita harus menderita,
dalam mengiring Tuhan, maka biarlah penderitaan itu kita lalui dengan sabar dan tekun. Karena sabar dan tekun akan menghasilkan sebuah hasil yang membuat kita bersuka cita untuk selama-lamanya. Khususnya bagi saudara dan saya yang menantikan Tuhan. Seperti Paulus berkata, Paulus yakin bahwa dia akan menerima mahkota dari apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Maka biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang yakin bahwa setiap kita adalah orang-orang yang siap menerima mahkota karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita bermain-main dengan hidup ini. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Sehingga kalau tiba waktunya, kita benar-benar siap menyongsong kedatangannya. Terakhir, pesan yang saya sampaikan, lakukanlah segala sesuatu di dunia ini dengan seharusnya. Tetapi jangan lupa, lakukanlah itu dalam kehendaknya. Agar kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Seumpama seorang mempelai wanita yang siap-siap menyambut, menyongsong mempelai pria datang menjemputnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, menolong kita, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini.